Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Indra Suryani dengan NIM 180425. Baiklah, saya akan menerangkan materi tentang penanggulangan bencana mata kuliah manajemen risiko dan kebencanaan. Baiklah, yang pertama saya akan menjelaskan tentang mengenai pengertian bencana. Bencana menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam dan faktor non-alam maupun faktor manusia, sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. Jenis bencana yang dihadapi. Yang pertama, bencana geologi seperti likuifaksi erupsi gunung api, gempa bumi, tsunami, bencana asap, kartula, dan kekeringan. Yang kedua, bencana hidrometeorologi seperti banjir, longsor, puting beliung, dan abrasi. Yang ketiga, bencana non-alam seperti merkuri, limbah, gagal teknologi, dan epidemi. Penanggulangan bencana disebut juga dengan manajemen bencana. Menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007, penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi. Kegiatan penanggulangan bencana terdiri dari tiga. Yang pertama, kegiatan pra-bencana, kedua, kegiatan terjadi saat bencana, dan ketiga, kegiatan pasca bencana. Peran pemerintah dalam penanggulangan bencana. Yang pertama, dengan membuat kebijakan seperti Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana, Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 penyelenggaraan penanggulangan bencana, dan lainnya. Yang kedua, pengurangan risiko bencana dan pemanduan pengurangan risiko bencana dengan program pembangunan seperti RPJM, RKP, Rada Renja Kementerian atau Lembaga, RPJMD, dan RKPD. Yang ketiga, pengalokasian anggaran penanggulangan bencana dalam APBN yang memadai. Yang keempat, pembentukan satuan reaksi cepat atau SRC penanggulangan bencana seperti gabungan dari BNPB, Polri, TNI, organisasi masyarakat, dan lainnya. Peran pemerintah dalam penanggulangan bencana. Yang pertama, aspek legislasi. Pemda harus membuat peraturan daerah tentang penanggulangan bencana, peraturan daerah tentang pembentukan BPBD, pedoman teknis standar kebutuhan minimum penanganan bencana, prosedur tetap, prosedur operasi, dan lainnya. Yang kedua, aspek kelembagaan, seperti pembentukan BPBD, menyiapkan personil profesional ahli. Yang ketiga, menyiapkan sarana dan prasarana serta logistik, mendirikan pusat pengendali operasi, serta pusat data, informasi, dan komunikasi. Yang ketiga, aspek perencanaan. Pemda harus memasukkan penanggulangan bencana dalam rencana pembangunan seperti RPJP, RPJM, dan RKPD daerah. Membuat perencanaan penanggulangan bencana, membuat rencana kontingensi, membuat rencana operasi darurat dan pemulihan, memadukan rencana penanggulangan bencana dengan tata ruang wilayah. Yang keempat, aspek pendanaan. Mengalokasikan anggaran dalam bentuk dana rutin dan operasional melalui DIPA, dana kontingensi dan siap pakai untuk tanggap darurat, dana pemulihan rehabilitasi dan rekonstruksi, menggalang dan mengawasi pengumpulan dana yang berasal dari masyarakat. Yang kelima, aspek pengembangan kapasitas. Yang pertama, pengembangan SDM melalui pendidikan, pelatihan seperti manajerial dan teknis, serta latihan seperti drill, simulasi, dan gladi. Selanjutnya, peran dan fungsi dalam penanggulangan bencana pemerintah terkait. Pelaksanaan penanggulangan bencana di daerah berkoordinasi dengan beberapa sektor. Yang pertama, sektor pemerintahan, yaitu mengendalikan kegiatan pembinaan dan pembangunan daerah. Yang kedua, sektor kesehatan, merencanakan pelayanan kesehatan termasuk obat-obatan dan paramedis. Yang ketiga, sektor sosial,
merencanakan kebutuhan pangan, sandang, dan kebutuhan lainnya untuk para pengungsi. Yang keempat, sektor pekerjaan umum, merencanakan tata ruang daerah, jalur evakuasi, kebutuhan pemulihan sarana dan prasarana. Yang kelima, sektor perhubungan, melakukan deteksi dini dan informasi cuaca, kebutuhan transportasi, dan komunikasi. Yang keenam, sektor energi dan sumber daya mineral, mengendalikan upaya mitigasi pada bencana geologi, bencana akibat ulah manusia. Selanjutnya, sektor ketujuh yaitu sektor tenaga kerja dan transmigrasi, merencanakan pengerahan dan pemindahan korban bencana ke daerah yang aman bencana. Yang kedelapan, sektor keuangan, penyiapan anggaran biaya kegiatan, penyelenggaraan penanggulangan bencana pada masa pra-bencana. Yang kesembilan, sektor kehutanan, mengendalikan upaya mitigasi khususnya kebakaran hutan dan lahan. Yang ke-10, sektor lingkungan hidup, upaya yang bersifat preventif, advokasi dan deteksi dini dalam pencegahan bencana. Yang ke-11, sektor kelautan, upaya mitigasi di bidang bencana tsunami dan abrasi pantai. Yang kedua, sektor TNI atau SAR, membantu dalam kegiatan SAR, pengamanan saat darurat, termasuk mengamankan lokasi yang terkena bencana. Selanjutnya, peran masyarakat dalam penanggulangan bencana. Masyarakat sebagai pelaku awal penanggulangan bencana, sekaligus korban bencana harus mampu dalam batasan tertentu menangani bencana sehingga diharapkan bencana tidak akan berkembang ke skala yang lebih besar. Keterlibatan masyarakat sejak dini menjadi tujuan penanggulangan bencana, karena masyarakatlah yang mengetahui semua langkah penanggulangan bencana sehingga dapat mengurangi ancaman, mengurangi dampak, menyiapkan diri bila terjadi bencana, menyelamatkan diri, serta memperbaiki kerusakan yang ada. Bentuk-bentuk partisipasi masyarakat. Yang pertama, partisipasi pemikiran, yaitu berupa penyumbangan ide tentang bagaimana cara menanggulangi bencana yang dihadapi. Yang kedua, partisipasi tenaga seperti gotong royong dalam membersihkan sampah akibat bencana. Yang ketiga, partisipasi keterampilan atau kemahiran seperti edukasi tentang bencana dan memberikan informasi mengenai bencana ke seluruh warga. Yang keempat, partisipasi sosial dan harta benda. Selanjutnya, peran berbagai sektor dalam penanggulangan bencana, seperti sektor swasta. Peran swasta terjadi pada saat kejadian bencana, yaitu saat pemberian bantuan darurat. Partisipasi swasta berguna bagi ketahanan nasional dalam menghadapi penanggulangan bencana. Yang kedua, sektor lembaga non-pemerintah. Lembaga non-pemerintah pada dasarnya memiliki fleksibilitas dan kemampuan yang memadai dalam penanggulangan bencana. Koordinasi yang baik dapat memberikan kontribusi mulai dari tahap sebelum, pada saat, dan pasca bencana. Yang ketiga, sektor perguruan tinggi atau lembaga penelitian. Adanya kontribusi pemikiran dari para ahli dari lembaga pendidikan dan penelitian. Selanjutnya, sektor media. Peran media sangat penting dalam ketahanan masyarakat dalam melalui kecepatan dan ketepatan dalam memberikan informasi kebencanaan berupa peringatan dini, kejadian bencana, upaya dan penanggulangannya, serta pendidikan kebencanaan kepada masyarakat. Jadi, dari penjelasan sebelumnya dapat ditarik kesimpulan. Yang pertama, dalam penanggulangan bencana, bukan hanya pemerintah yang berperan dalam penanggulangan bencana, kita juga bisa ikut menjalankan peran dalam penanggulangan bencana. Bencana merupakan suatu peristiwa yang menjadi urusan bersama. Untuk itu, perlu kesadaran kolektif semua pihak terhadap bencana yang dihadapi. Sekian dari saya ucapkan terima kasih.